Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik dari biasanya. Dan cerita sejarah kali ini berjudul Rahasia Kalimat Syahadat dan Honocoroko. Sebenarnya makrifat itu terdapat pada kata kehendak. Itu kehendaknya Allah. Gerak, sabdo, semua itu kemauan Allah mekar di Jawa. Menurut kenyataan yang dikehendaki, sebelum dikerjakan sudah siap, sebelum ditunggu sudah datang. Umpama orang akan pergi ke Yogyakarta, baru berpikir mencari angkot. Angkot datang mencari sewa dan tanya di mana Yogyakarta. Lalu orang tadi naik angkot ke Yogya. Perjalanan itu berarti kehendak Allah. Orang itu menyatu dengan zat tadi, sehingga satu sama lain tidak merasakan, hanya menurut kehendaknya. Jadi zat yang ada pada orang tadi tidak susah-susah. Yang tadi sudah diterangkan bila hakikatnya zat itu ya afngal dan asmonyo. Artinya yo aku, yo kamu adalah satu. Maka tidak mengherankan bila orang itu dikuasai oleh zat Allah. Kuasa mempercepat, kuasa membelokkan tujuan. Maka dari orang sebenarnya utusan zat atau sifat zat, maka dari itu merasa menjadi utusan lalu memiliki sifat kuasanya. Jadi harus menyembah dan memuliakan terhadap zat Allah. Bisa melaksanakan apa saja dasar kekuasaan. Jika makhluk itu utusan zat yang wajib adanya, di bawah ini adanya wiridan. Itu artinya kalimat syahadat yang sudah cocok dengan kebudayaan Jawa akan diterangkan untuk rumah tangga atau tingkatan. Ucapan Rasulullah terhadap Mu'az, Ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sidqan min qalbihi illa ahramahu Allah a'la an-nari. Satu-satunya orang yang mengucapkan kalimat syahadat sampai ke hati terhadap Allah pasti tidak akan tersiksa di neraka. Wiridan atau ajaran syahadat begini: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi sebenarnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi sebenarnya Muhammad itu utusan Allah. Wiridan, ajaran, rahasia, carakan, Honocoroko. Honocoroko doto sawolo podo joyonyo mogo potongo. Artinya ada utusan dua, laki dan perempuan, berebut kekuatan, sama sakitnya, bergumul mati sama-sama menjadi bangkai lunglai. Yang akan diterangkan terlebih dahulu tentang dua kalimat syahadat dulu, dan selanjutnya disusul dengan carakan. Siji, kalimat syahadat. Di tanah Jawa, jika ada temukan, pengantin umumnya mengucapkan kalimat syahadat, walaupun bukan bahasa Jawa, tetapi sudah tradisi menjadi kebudayaan dari masa terdahulu pada zaman para wali. Dan kalimat syahadat itu ucapan orang Islam yang belum mengetahui rukun-rukun Islam. Jadi mengakui, menyembah, itu harus mengetahui arti kalimat syahadat. Lalu di zaman wali, kalimat syahadat itu dipakai pertamanya mendapat wejangan terhadap siapapun orangnya yang mau berguru. Walaupun bahasa Arab kalimat syahadat itu menjadi saksi Zat Maha Agung dan Muhammad itu utusannya. Artinya sudah meliputi alam semesta. Di tanah Jawa, bahasa Arab itu tinggal memakai dan bisa dengan bahasa apa saja yang artinya sama. Dan bahasa-bahasa tadi
hanya sebagai tanda di kalimat tadi ada kata Muhammad yang mempunyai makna sendiri. Sebenarnya Nabi Muhammad namanya ada 4, dan kata syair, kata hamdun, hamidah, lengkap nama-nama seperti di bawah ini. Hamid artinya yang dipuji, Mahmud artinya yang mendapat pujian, Ahmad artinya yang lebih dipuji, Muhammad artinya yang memiliki pujian. Di dalam kalimat syahadat tadi, Muhammad tidak bisa diganti dengan kata lain. Walaupun ada, akan tetapi artinya yang dipakai ada 2 unsur. Pertama, mengartikan umpama. Kedua, mengartikan nama. Di wirid disebut kata-kata, artinya cahaya yang terpuji atau cahaya yang sempurna. Kata Muhammad itu sifat yang mempunyai pujian. Kalimat mengatakan Muhammad Rasulullah, siapa yang menjadi utusan Allah. Apa Muhammad putra Sayyidina Abdullah di Mekah? Apa Muhammad atau Nur Muhammad? Keterangannya pada citra hakikat Allah, dan pecah-pecah hanya orang hidup. Sebenarnya yang dipuji itu sifat orang hidup yang memiliki sifat 20. Jadi yang begitu para nabi, wali, ulama yang mukmin, orang itu semua sifat Muhammad. Dan keterangan tentang utusan Rasul, Muhammad lalu menjadi utusan Allah, dan Allah itu bisa menjadi Allahku, Allahmu, Allah kita semua, dan seluruh alam. Jadi yang disebut utusan itu ialah utusan Allahnya sendiri-sendiri, langsung mengakui mempunyai Allah. Utusan itu sifat hidup. Kalau sudah mati, tidak bisa menjadi utusan karena orang mati tidak mempunyai Allah, karena sifat-sifat zat yang menghidupi sudah musnah. Keterangan bab sifat 20 di dalam kitab Injil Matius 22 disebut begini: belum pernah membaca kata-kata Allah kepadamu. Allah ini Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu bukan Allahnya orang mati, tetapi Allahnya orang hidup. Yang menjadi pertanyaan, walaupun mempunyai sifat Muhammad atau Rasul, kenapa bisa menjadi utusan nafsu setan, makhluk halus, atau utusan angkara murka? Semua itu bagi orang yang belum dalam ilmunya hanya sok tahu saja, hanya baru mencapai tingkat tarikat, lalu umpama benar mengerjakan, membuktikan bahwa menjadi utusan Allah dan harus menjadi makrifat. Jadi orang itu sebetulnya sudah tauhid, menyatu dengan kehendak Allah. Kemudian disebut seorang Islam sejati, Sarino Batoro Jowo, dan juga menjadi utusan. Zaman dulu disebut nabi, wali, dan cukup disebut makrifatullah. Pendapat yang salah golongan wirid mengatakan Muhammad diartikan sebenarnya Muhammad itu sifatku, Rasul itu rasaku. Rasul itu utusan asal dari bahasa Arab. Rahso atau rasa asal dari bahasa Sanskerta. Jadi tidak sesuai. Muhammad itu Rasul, tetapi Rasul itu rasaku. Jadi tidak sama. Maka dari itu sudah jelas kalau Muhammad itu sifat hidup yang lengkap dan menjadi utusan. Sifat Muhammad sudah lengkap, memiliki sifat 20 rasa, perasaan, pekerjaan, pikiran, dan lain-lain. Kenapa bermacam-macam diartikan? Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk, benda-benda lain. Jadi pendapat-pendapat yang salah harus dijauhi. Kata-kata tadi terdapat juga di Hidayat Jati
Jadi pengarang Hidayat Jati mengutip pendapat para wali. Kalau begitu, pendapat para wali tadi yang sudah dianut pada zaman sekarang itu, apakah salah atau tidak? Tetapi semua itu harus bersandar kepada hukum. Pendapat itu begini: Muhammad sama dengan Rasul, Rasul sama dengan sifatnya Muhammad, sifat Muhammad sama dengan sifatnya Zat, sifatnya Zat sama dengan menyertai sifat seluruh yang diciptakan dan hidup. Sifatnya Zat sama dengan hakikatnya Zat, hakikatnya Zat sama dengan wujud sempurna, wujud sempurna sama dengan manusia hidup, manusia hidup sama dengan memiliki sifatnya Zat atau sifat 20. Jadi yang merasakan orang hidup yang diutus. Jadi bukanlah salah satunya sifat-sifat tadi yang disebut utusan, rasa sejati. Sifat pribadi, sifate ingsun Jawa. Semua itu milik Zat yang wajib adanya Allah. Kalau diteliti atau dikaji-kaji, kata-kata yang di atas tadi sama dengan kiasan esa. Widatul wujud artinya holik, dan makhluk itu satu. Loro, carakan. Sampai sekarang masih menjadi bahan pertanyaan para sejarah dan belum mendapat yang tepat. Contohnya tentang Aji Soko. Itu siapa dan apa? Apa maknanya carakan itu? Walaupun jumlah huruf hanya 20, tetapi kenyataan bisa mencakup semua makna huruf bahasa sendiri dan bahasa asing. Karena kata-kata itu berhubungan dengan kalimat syahadat, maka jumlahnya 20. Bisa dijelaskan dengan sifat 20, maka artinya kalimat carakan seperti di bawah ini. Pertama, wiridan atau pelajaran. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Keloro, carakan. Ada 2 utusan, laki dan wanita asik perang tanding sampai mati. Keterangannya begini: ada 2 utusan laki dan perempuan, sama menjadi utusan Allah, supaya berkembang anak beranak. Laki dan perempuan bukan manusia saja, tetapi seluruh makhluk di dunia ini semua berpasang-pasang menjadi saksi Zat Allah. Maka dari itu tidak ada barang yang tidak ada. Artinya keadaan Zat itu kekal adanya. Sebenarnya utusan 2 jumlahnya. Samojoyo artinya lebih sempurna daripada makhluk lain. Tidak lain adalah manusia yang diluhurkan dari sifat kekurangan, lengkap terhadap sifat 20 sama-sama memiliki. Disebut juga sama kuatnya. Artinya walaupun laki atau perempuan sama-sama umat luhur dan sempurna. Carakan tadi mengatakan sama-sama tidak berdaya, kehabisan tenaga atau mati. Apa sebabnya sama-sama menjadi bangkai sehabis perang tanding atau bersetubuh, tusuk menusuk hingga mati tanpa ada yang melerai. Jadi sama mati seperti bangkai, terpuruk kehabisan tenaga, tidak bergerak dan lemas. Laki dan perempuan jadi sumbernya manusia berkembang. Mengembangkan manusia itu tidak ada putusnya, berdasarkan kodrat dan irodat sifat 20, lalu menghasilkan kenikmatan. Keadaan seperti itu tidak berlangsung lama. Jadi mati seperti bangkai itu sebentar, kalau terus mati itu bukan utusan untuk mengembangkan manusia. Orang Jawa setiap saat menyebut kata-kata yang terdapat pada carakan. Terbukti setiap berkata pasti memakai kata ho, no, ko, po, ro, wo. Jadi
orang Jawa setiap hari tidak ketinggalan mengatakan carakan. Setiap kata pasti memakai salah satu dari carakan tentang berpikir. Bertengkar tetap memakai huruf yang 20. Carakan seperti ini. Hono coroko, doto sawolo, podo joyonyo, mogo potongo. Rahasia yang tersimpan di carakan itu tidak akan hilang, tetapi tetap laki-laki, perempuan, semua menyebutkan kata-kata yang ada pada carakan 20. Keadaan nama Muhammad itu, hakikatnya zat itu yang mencari orang yang sudah mempunyai ilmu atau orang yang sudah mengetahui rahasia hidup. Artinya begini, apa saja yang tertulis di kitab-kitab suci Al-Quran, Injil, Jabur, dan lain-lain pasti bisa dicari, dipelajari, diteliti, karena kitab itu untuk orang-orang yang hidup. Jadi artinya, pendapat itu sangat sulit, susah sekali. Rahasia isi kitab Quran dan kitab-kitab lainnya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Kita ulang lagi tentang kalimat carakan. Semua itu, kalau bukan orang kaya ilmu, tidak bisa mencari. Kalimat syahadat untuk agama Islam itu sebenarnya kalimat yang tidak abadi. Oleh karena menurut umum, orang-orang kalau menyebut kalimat syahadat itu hanya bertepatan pesta perkawinan, menghitankan anaknya, kalau tidak pernah diucapkan. Kalau kata carakan tiap menit, tiap detik diucapkan selama hidup, maka untuk menjadi utusan lalu memiliki sifat Muhammad atau menjadi penanam, penangkar, mengadakan, membuktikan adanya utusan-utusan itu abadi dan kalau perlu harus diingatkan. Kalimat syahadat rukun Islam itu saksi adanya zat Allah, walaupun tidak dipanggil, dibicarakan, dipikir-pikir, dan lain-lain. Zat tetap adanya dan berubah-ubah, dan sifat Muhammad itu tetap ada dan pasti wujud. Tetapi jika masih hidup bergerak-gerak, jadi yang mengucap dan menyaksikan itu orang hidup. Carakan itu rahasia, sulit. Artinya rahasianya yang mengatakan ada Muhammad, ada wujud sifat 20. Adanya abadinya zat Allah tetap tarik-menarik dan setiap hari kita merasakan, kita buktikan tetap bergerak, tidak mati, masih bisa berbicara dengan melanjutkan dua-duanya yang tersebut di atas tadi, saling membantu, satu di antara dua bersatu. Esa artinya tidak ada, dua tetapi satu, menyatu at-tauhid. Rahasia yang terdapat dicarakan sebuah buku karangan seorang Mangkunegoro diterangkan begini. Siji, hononiro sejatining wahaning hiang. Loro, nadyan ora kasat-kasat pastiono. Telu, charming hyang yekti dan ceto wineko. Papat, rasa keno rakete lan onggoniro. 5, kawruhono yuwa kongsi kurang weweko. 6, dedi sasar yen siro nora waspodo. 7, tamatno rohoning hyang song sosmito. 8, sasmitone kang kongsi bisa krasa. 9, waspodokno wewadi kang sira gawa atau sifat Rasul atau Muhammad. 10, lalekno yen sira tumekeng lalis. 11, pati sosor tanwun menggoyo popo. 12, dasar bedo
lan kang wis kalis ing godha Islam utawa makrifat. 13 jongkone mung cenak jenjeming jiwarja. 14 yitnono liyep luyuting pralaya. 15 nyoto sonya nyenyet lepeting kedonyan. 16 mading ngalam paruntunan ayawa samar. 17 gayuhane tanali jan mung sarwa arga. 18 bali murba misesa ing jero njaba utawa widatul wujud esa suwiji. 19 tukulane Widodarjo tebah nista. 20 ngarah-arah ing reh Mardiningrat. Dalam bahasa Indonesia, pertama, asalmu karena kehendak Allah. 2 walaupun tidak nampak tetapi ada. 3 Allah yang kuasa tidak bisa ditebak. 4 rasakan dalam tubuhmu. 5 ketahui sampai kurang waspada. 6 jadi salah kalau kurang waspada. 7 nyatakan Allah memberi petunjuk. 8 petunjuk sampai bisa merasakan. 9 waspadalah rahasia yang kau bawa. 10 lupakan sampai sakaratil maut. 11 mati yang salah menjadi susah. 12 dan beda bagi yang tidak tergoda. 13 tujuannya hanya tentram jiwanya. 14 at-tauhid atau khusyuk waktu sekaratil maut. 15 ternyata sepi sifat dunia. 16 dalam alam barzah ternyata samar. 17 tujuan tidak lain hanya satu. 18 pulang menguasai lahir batin. 19 tumbuhnya benih menjauhkan aniaya. 20 hati-hati menuju jalan ke dunia. Jika kehebatan Al-Quran dan kekuatan Islam digali, maka syahadat seketika berubah memiliki taring. Iman ini bertransformasi menjadi energi yang siap menggerakkan. Ada motivasi lebih hebat untuk mengamalkan ajaran Islam dan mendakwahkan kebaikan. Bagi orang yang beriman, kalimat syahadat bukanlah ucapan formalitas tanpa makna. Tidak cuma diucapkan begitu saja. Syahadat yang benar akan melahirkan kekuatan, dan inilah simbol kemenangan. Seorang mengaku bersyahadat berarti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mujahidnya, sebagai khalifahnya, tak melihat kapasitas pribadi seseorang, tetapi predikat dirinya sebagai seorang yang beriman dan telah mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat tersebut adalah proklamasi akan sebuah amanah besar yang wajib dipikul. Lebih jauh, orang yang beriman selayaknya bertanya pula, apa kontribusi dirinya kepada agama? Setidaknya ada manfaat yang dirasakan oleh kaum muslimin lainnya. Berkaca kepada sahabat Nabi, seketika ada peran yang langsung ditunaikan dan manfaat yang dibagi kepada orang lain. Apakah agama ini bergerak maju, semakin berkembang, atau justru terbebani dengan kehadiran kita? Jangan sampai agama justru menjadi tercoreng dan keberadaan kita jadi beban bagi orang lain. Jika kehebatan Al-Quran dan kekuatan Islam digali, maka syahadat seketika berubah
memiliki taring. Iman ini bertransformasi menjadi energi yang siap menggerakkan. Ada motivasi lebih hebat untuk mengamalkan ajaran Islam dan mendakwahkan kebaikan. Lihatlah para ulama dan tokoh-tokoh Islam di masa kemerdekaan dahulu. Bersama rakyat dan para santri, mereka bahu-membahu dan bersatu padu dalam mengusir bangsa penjajah. Mereka berhasil mengolah syahadat menjadi kekuatan sekaligus modal kemenangan. Meski hanya bersenjata bambu runcing, tapi itu dirasa sudah cukup karena ditopang oleh keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Sebaliknya, ketika potensi syahadat ini tidak optimal, maka kalimat tauhid nyaris tidak menghasilkan apa-apa. Tak ada perubahan drastis layaknya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan lainnya. Ketika mereka mengucapkan kalimat syahadat, perilakunya berubah, keyakinannya bertambah, bahkan menjadi berlipat-lipat. Ada ketenangan di hati, jiwa penuh semangat, gairah bekerja yang bertambah produktif. Semua itu menjadi awal dan modal kemenangan selanjutnya. Bagi orang beriman, kalimat syahadat bukanlah ucapan formalitas tanpa makna. Tidak cuma diucapkan begitu saja. Syahadat yang benar akan melahirkan kekuatan. Ini simbol kemenangan. Setidaknya kalimat itu menjadi perantara dirinya untuk meraih kekuatan yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Namun, ketika syahadat itu tidak berfungsi dengan baik, maka ia hanyalah pintu masuk mengerjakan ibadah-ibadah secara ritual saja. Tampak seperti sekedar menggugurkan kewajiban, sedang dirinya juga tak beroleh apa-apa kecuali asik menghitung kalkulasi pahala saja. Inilah fungsi utama kalimat tauhid, menjadi tempat tegaknya seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh yang lain. Ia sebagai penjamin diterimanya satu amalan, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata ikhlas berbuat karenanya. Kalau ini berjalan dengan baik, maka jangankan ibadah yang bersifat ritual, amalan yang dihukumi mubah sekalipun juga bisa diganjar ibadah dan dianggap supaya menegakkan dan memperjuangkan agama Islam. Harus diakui, ternyata Islam yang dikenal selama ini masih terbatas kulit permukaannya. Terbukti berulang kali ditunaikan dan kalimat syahadat diucapkan. Berkali-kali kitab suci Al-Quran dibaca dan sekian kali ibadah yang lain dikerjakan. Tetap saja belum melahirkan apa yang diharapkan. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Demikian seruan sekaligus janji yang senantiasa terdengar pada setiap kumandang azan. Ketika muncul ratapan tentang kebangkitan Islam atau kerinduan tentang tegaknya peradaban Islam, itu pertanda ajakan agar kembali berquran, hendaknya mendorong setiap muslim memicu diri untuk mencermati lebih jauh apa yang mesti dibenahi di masa kini. Maka menjadikan sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai standar, itu yang utama. Mempelajari cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Al-Quran dahulu, agar apa yang dicapai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya bisa ditapak tilasi di masa sekarang. Dari Honocoroko, kita diajak untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Budaya Jawa merupakan peradaban manusia yang luhur dan memiliki tatanan kehidupan lengkap. Selain memiliki adat istiadat kuat, masyarakat Jawa juga memiliki bahasa yang masih dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Bahasa tersebut tersusun dari huruf-huruf yang kemudian dikenal Carakan atau aksara Jawa. Huruf tersebut tak terjadi dengan sendirinya, namun ada sejarah di balik terciptanya aksara-aksara tersebut. Seperti budaya Jawa lainnya yang selalu menyimpan makna, dalam Carakan ini juga memiliki arti yang syarat akan filosofi. Asal-usul riwayat dari aksara Jawa ini berkaitan dengan kisah Aji Saka yang mengabadikan dua abdi setianya yang bernama Dora dan Sembodo yang mati bertempur demi memperebutkan pusaka sakti milik Aji Saka. Dora ikut serta bersama Aji Saka, sementara Sembodo tetap di tempat menjaga pusaka sakti. Kedua orang ini melakukan perjalanan ke kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin Prabu Dewata Cengkar demi menghentikan kebiasaannya yang suka makan daging manusia. Pada akhirnya, Aji Saka berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan diangkatlah ia menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Sejak saat itu, kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh Aji Saka, seorang raja yang arif dan bijaksana. Tiba-tiba Aji Saka teringat akan pusaka saktinya dan memerintahkan Dora untuk mengambilnya. Namun Sembodo tidak mau memberikan pusaka itu karena teringat pesan Aji Saka. Pertarungan sengit antara Dora dan Sembodo tak bisa terelakkan. Karena memiliki ilmu sama-sama kuat, maka keduanya tewas secara bersamaan. Aji Saka yang teringat akan pesannya kepada Sembodo segera menyusul, namun terlambat karena sesampai di sana, kedua abadi yang sangat setia itu sudah tak bernyawa. Untuk mengenang keduanya, maka Aji Saka mengabadikannya peristiwa tersebut dalam sebuah aksara Jawa. Ono Coroko atau ono utusan sama dengan ada utusan. Doto Sawolo atau podo kekerengan. Podo Joyonyo atau podo Digdoyoni sama dengan sama-sama sakitnya. Mogo Botongo atau podo Nyunggi Botonge sama dengan saling berpangku saat meninggal. Dalam masing-masing huruf itu pun masih terkandung makna luhur di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung senantiasa mengajarkan manusia untuk selalu ingat akan pencipta dan menjaga keseimbangan hidup antar manusia maupun semesta. Aksara Jawa utawa aksara Aji Saka atau bisa disebut Carakan memiliki banyak sekali misteri dan teka-teki yang dikandungnya. Aksara ini memiliki energi yang sangat besar hingga mampu menyatukan Pulau Jawa. Dengan keistimewaan Carakan ini, banyak kesatria masa lalu menggunakannya sebagai piandel. Maka dari satu rangkaian huruf Carakan ini terciptalah berbagai ilmu kanuragan dan kinasihan. Dengan ini, saya cuplikan dari kitab Serat Ageng Hongji Babarik Mayu Hayuning Siti Gamel, Tokit Kesempurnaan Koco utawa Bab Babarik Murdoniti, sebuah warisan leluhur yang berasal dari desa di Kabupaten Cirebon. Mempublikasikan ilmu Carakan ini semata-mata hanya sebagai upaya pelestarian budaya dan pengenalan kearifan Nusantara yang kian punah, dan juga sebagai bentuk teguran dan pengingat khususnya bagi diri, ponakawan pribadi serta generasi bangsa pada umumnya, bahwa kita adalah rakyat bangsa Indonesia, bukan masyarakat bangsa lain yang pasti beda peringai dan tabiatnya. Mencintai negara
selama tidak menjurus kemusyrikan adalah sebagian dari iman. Karena ilmu ini asli dari tanah Jawa atau bumi Nusantara, maka selama kita menginjak bumi, ilmu ini tidak perlu pengijazah atau penyelaras yang penting sesuai tata, lakunya, dan tekun. Insya Allah kita bisa menguasainya. Untuk yang di luar Jawa atau Indonesia, sebelum mempelajari ilmu ini diwajibkan hafal bacaan dan tulisan asli aksara Jawa. Di sini Ponakawan wedarkan salah satunya untuk kekebalan kaki atau kekebalan tingkat awal. Duduk sila, tenangkan hati dan pikiran, baca doa semampunya, lalu baca Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun deres aji carakan sungsang, otot kawat balung wesi, kulit lapis wojo sak pitu, saking kersoing kudratullah. Tahan nafas, baca carakan sungsang 3 kali. Ngoto bogomo, nyoyo jodopo, lo wasotodo, koroconoho. Lalu pukul atau tepuk 3 kali tanah bumi dengan tangan kanan. Terus ucapkan, yo ingsun kesatria pinayungan bumi, la haula wala quwata illa billah. Ambil posisi kuda-kuda rendah. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada yang ikut pencak silat. Selama minimal 10-15 menit dengan membaca carakan sungsang terus-menerus dalam hati. Saat latihan bisa langsung dicoba dengan bacaan golok atau pedang ke paha. Untuk keamanan, tahap latihan orang yang membacok adalah orang yang mengerti aliran energi atau tenaga. Coroko Walik, montro Jawa kuno untuk menangkal roh jahat, menjadi ilmu penolak yang sangat ampuh. Bisa menolak segala malapetaka, termasuk menolak 7, teluh, trenjono, leak, desti, pepasangan, sesawangan, rerajahan, dan lain sebagainya. Bacaan itu juga ada di bait terakhir, mantra untuk memanggil Jai Langkung. Fungsinya untuk menolak bencana atau malapetaka yang tidak diinginkan. Penjelasannya sebagai berikut. Ngoto bogomo sama dengan tidak ada kematian. Nyoyo jodopo sama dengan tidak ada kesaktian. Lowo sotodo sama dengan tidak ada peperangan. Koroconoho sama dengan tidak ada utusan. Coroko Walik atau coroko sungsang memang biasa digunakan untuk menangkal atau membalikkan suatu malapetaka, santet, teluh, dan sebagainya. Arti secara harfiah saya ambil dari kaweruh pepak basa Jawa. Di situ ditulis makna harfiah aksara Jawa hono coroko sama dengan ucapan. Ada kata-kata doto sawolo, saling perselisihan podo joyonyo, sama dengan adanya adu kekuatan yang sama jayanya atau sama kuatnya. Mogo potongo sama dengan terjadilah bangkai atau mati. Jowo sama dengan batang. Nah, jika dibalik maka yang terjadi adalah kebalikannya. Tidak ada ucapan, tidak adanya perselisihan, tidak ada adu kekuatan, tidak adanya tumpah darah yang akibatkan kematian. Silahkan dilengkapi tata lakunya bagi yang menguasai ilmu carakan sungsang. Di balik hono coroko terkandung makna yang sangat istimewa. Dalam sejarahnya, aksara yang dikenal dengan nama carakan atau hono coroko itu diciptakan oleh seorang tokoh besar yang sangat dihormati,
bernama Aji Soko, seorang begawan yang masyhur dari tanah India. Beliau sengaja datang ke Pulau Jawa setelah mendapatkan petunjuk untuk membantu kehidupan masyarakat di sana. Terlebih, sesungguhnya ia sama saja dengan pulang kampung, sebab leluhurnya dulu memang berasal dari tanah Jawa. Makanya ketika mendapatkan petunjuk untuk membantu masyarakat Jawa yang sedang kesusahan, dengan senang hati ia pun segera mengerjakannya. Singkatnya, sang begawan akhirnya datang ke tanah Jawa dan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kedatangan begawan Aji Soko ke tanah Jawa terjadi pada sekitar abad pertama Masehi, di mana pada waktu itu perhitungan tahun Soko belum ada, karena nama Soko sendiri diambil dari nama beliau. Perhitungan tahun Saka baru dipakai sejak tahun 78 Masehi hingga sekarang. Namun begitu, pada masa tersebut di tanah Jawa sudah ada peradaban yang tinggi dengan bukti adanya beberapa kerajaan di sana, seperti Gomopolo di Jawa Barat, Sedayurah di Jawa Tengah, dan Mirotomo di Jawa Timur. Pendudukannya tidak hidup dalam keprimitifan, tetapi sudah beradat dan berbudaya luhur. Hanya saja ada seorang penguasa yang bersikap jahat dan bengis yang bernama Dewoto Cengkar, sehingga menyebabkan penderitaan di mana-mana, khususnya di wilayah Jawa bagian tengah. Inilah yang menjadi alasan kenapa begawan Aji Soko harus datang ke tanah Jawa dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Detail kisahnya tak bisa kami jelaskan di sini. Belum waktunya dan ada protap yang harus diikuti. Selanjutnya, jika diperhatikan dengan seksama, maka aksara carakan atau Hono Coroko ini terlihat mistis sekali, dan hanya dengan merapalkan nama-nama semua hurufnya secara terbalik, tentunya dengan teknik khusus, seseorang telah bisa merasakan khasiatnya. Dan bagi masyarakat Jawa di masa lalu, mereka sangat meyakini bahwa itu juga bisa menolak bala dan gangguan dari makhluk halus. Ke-20 huruf carakan atau Hono Coroko sangat luas maknanya. Dari luasnya, jika diteliti dengan keheningan, maka dapat memenuhi ujung timur hingga barat jagat raya. Dan salah satu cara serta guna dari aksara ini adalah untuk bisa menjadi perantara Tuhan dalam mengeluarkan energi, sehingga dengan demikian energi tersebut dapat pula menjadi bekal sarana kehidupan di dunia. Disebut sebagai ilmu sepuh pamungkas dari ilmu ajian Waringin Sungsang. Kenapa disebut Waringin Sungsang? Itu karena untuk bisa meraih tujuan harus melakukan jalan atau proses kebalikannya. Contoh, seseorang tidak akan pernah menemukan surga tanpa melalui berkasnya hingga ke neraka atau ujian hidup. Disinilah sebenarnya kita sebagai manusia dapat ingat untuk menerima dan waspada dengan neraka yang harus dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga dari Tuhan, maka di dunia ini kita juga harus belajar menerima dengan ikhlas pula nerakanya atau ujian hidup yang memang diciptakan. Dan pada ujung pengertiannya, nanti kita pun diharapkan bisa memiliki rasa yang sama antara di surga, kebahagiaan, maupun di neraka. Tentulah hal demikian harus melalui proses belajar yang sabar dan cukup panjang. Ditambah lagi harus pandai bersyukur dan selalu bersikap andap asor atau rendah hati. Pemirsa kitab Mawas Diri, itulah tadi sebuah rahasia kalimat syahadat dan Hono Coroko utawa cara
utarakan. Semoga bermanfaat dan nantikan cerita sejarah, ajaran, dan rahasia-rahasia lainnya yang pasti hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.